Pemirsa, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenparekraf mengungkapkan target kunjungan wisatawan mancanegara tahun 2022 telah terlampaui. Hingga akhir tahun 2022, kunjungan wisatawan mancanegara mencapai 5,2 juta orang, itu 70% di atas target yang sebesar 3,6 juta orang. Kunjungan turis domestik juga diprediksi akan terus meningkat seiring dengan pencabutan status PPKM. Bagaimana menjaga momentum peningkatan kunjungan wisatawan tahun ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum berakhir? Untuk membahasnya, kita sudah bergabung bersama Chairman of Indonesia Tourism Forum, Sapta Nirwandar. Pak Sapta, selamat siang. Selamat siang, Mas. Apa kabar? Sehat-sehat ya. Kita semua senang karena pemerintah akhirnya tahun lalu, di akhir tahun mencabut status PPKM. Tapi pertanyaannya, Pak Sapta, bagaimana kita bisa memastikan bahwa kunjungan wisatawan di tahun lalu yang memang melebihi target itu bisa tetap terjaga di tahun ini, karena di saat bersamaan kita lihat Tiongkok saja, satu negara yang saya pakai Pak, itu COVID-19-nya justru sedang meningkat. Banyak negara-negara lain yang semakin berhati-hati untuk menerima orang datang dari Tiongkok. Bagaimana ini Pak Sapta? Betul, jadi kita harus balance melihatnya. Jadi pertama sikon luar ya, yang kita amati dan saya amati itu kalau untuk wisatawan mancanegara belum terlalu stabil ya. Bahkan kalau kita lihat perkiraannya World Tourism Organization (WTO), itu Asia Pasifik itu masih termasuk lower growth, masih di bawah. Sebetulnya ada dua hal tadi. Salah satu sources-nya, pemasoknya dari China, dari RRT ini yang masih agak menutup. Mereka kan masih menutup luar negeri itu, sehingga belum banyak yang membanjiri pasar-pasar wisata kita atau juga dunia. Nah, itu satu. Kedua juga kita lihat perang Ukraina ini juga akan membawa dampak yang besar terhadap wisatawan yang datang dari Eropa, karena mereka sedang menghadapi krisis juga tuh di Eropa. Kebayang tuh ya gimana mau long haul untuk ke Indonesia. Tetapi masih ada chance ya, saya juga mengatakan yang sekarang dari Rusia sendiri kan itu juga termasuk potensi pariwisatanya besar. Nah, mereka banyak ke Asia Tenggara, tapi ke Thailand dan satu lagi ke Maladewa. Kenapa nggak kita dorong ke Indonesia? Cuma ada masalahnya satu, kita tentunya yang ini menjadi classical problem, pesawat udara. Ya, artinya link antara mereka dengan kita itu kan memakai pesawat lain atau menggunakan Singapore Airlines dan lain-lain. Tapi kalau Thailand itu kebetulan dia kan Thai Airways itu lebih besar kapasitasnya dibanding Garuda. Nah, itu yang jadi kondisi itu mungkin kita ada pertumbuhan, tetapi kita juga harus berhati-hati karena pertumbuhan itu apa masih nyambung nanti atau semu gitu. Itu yang kita harus lakukan. Tapi anyway, dengan usaha G20, usaha kita ada conference ini membuat minat ke Indonesia makin bertambah, Mas. Itu juga harus kita akui. Kenapa? Karena itu membuat juga sangat positif. Setelah pelaksanaan conference besar begitu, tidak ada pemberitaan yang akibat ke Indonesia terus dia jadi sakit dan seterusnya. Berarti cukup sukses juga kita melakukan prokesnya gitu. Dan saya sendiri waktu itu bikin juga, malah diliput oleh Metro TV ya, itu yang annual meeting untuk World Tourism Forum 17-18 November. Itu sukses dan mereka juga tidak terlalu ketat seperti yang dibayangkan. Tapi saya tidak pernah mendengar report bahwa mereka terjangkit atau terkena selama di Bali. Pak Sapta, kalau melihat tantangan di Tiongkok dan beberapa negara lain ya, kita juga lihat Jepang juga masuk terkait dengan COVID-19. Apakah kemudian kita tahun 2023 Indonesia jadi harus lebih banyak mengandalkan wisatawan domestik, Pak, sesama kita saja, atau wisatawan mancanegara ini masih bisa berkontribusi signifikan di tahun ini? Menurut saya kan kita punya hubungan baik di ASEAN ya, apalagi kita menjadi ketua ASEAN. Jadi kan source kita bisa dari ASEAN, contohnya dari Malaysia, itu kan banyak. Ke Bandung tuh isinya kan orang encik-encik sama datuk-datuk itu Malaysia. Kedua juga kita bisa mendapatkan juga dari Singapura. Singapura itu tidak hanya orang Singapura, tapi ekspat Singapura itu kan ratusan ribu, Mas. Terus juga kita bisa dapat dari ASEAN lain seperti
juga non ASEAN yang lumayan banyak kan Korea. Jadi kita masih bisa, dan jangan lupa di selatan kita ini kan source market kita Australia. Nah ini yang kita harus perbaiki adalah konektivitas Australia dan ASEAN ini. Ya menurut saya sih kita harus optimis itu bisa menjadi lumbung kita dari Wisman. Tetapi tentu domestik itu nggak usah diragukan, yang sekarang mengisi semua objek-objek wisata di liburan Nataru ini kan sebenarnya Wisnus. Dan Wisnus juga tentunya tidak jelek, income-nya juga lumayan. Bahkan kalau bandingan Eropa, orang-orang hotel lebih senang dari Indonesia, tipnya lebih gede dibanding orang Eropa. Pak Sapta, kalau tadi Anda sudah sempat mengatakan juga soal flight ya Pak, mungkin kalau saya artikan direct flight atau rute penerbangan dari luar negeri ke Indonesia, tapi kalau soal harga tiketnya sendiri Pak, karena pandemi ini kan benar-benar memukul industri penerbangan termasuk airlines, termasuk maskapai, itu masih bisa jadi kendala tidak untuk mahalnya harga tiket pesawat ini di tahun ini Pak Sapta? Tentu lebih mahal, dan itu kalau kita ambil bagian koin sebelahnya, mahal keluar negeri tentunya tidak affordable keluar negeri, mudah-mudahan mereka stay liburan di Indonesia. Nah itu kan makanya sekarang liburan di Indonesia kan sangat menarik. Kenapa? Kalau satu keluarga ke Singapura atau ke Malaysia kan mahal banget tuh. Singapura aja puluhan juta sekarang, ya kan? Bahkan apalagi kalau musim-musim penuh, itu seperti itu. High season. Jadi itu yang juga. Nah sekarang juga kita harus gerakan yang disebut overland tourism. Kita harus gunakan toll route kita untuk jalan-jalan. Sekarang sampai Palembang itu cuma berapa jam? Betul. Dibandingin dulu, bisa juga nanti sampai kalau perlu kalau sudah jalan kan sampai atas lagi kan seperti itu. Nah jadi overland itu menjadi juga termasuk di Jawa. Overland ini juga menjadi trip yang menarik. Pak Sapta, nah ini yang potensi kita lebih besar untuk depan. Selain Bali kan pemerintah sudah membenahi sekian tujuan atau destinasi pariwisata ya. Kita tahu yang disebut super prioritas. Itu update terakhir Pak, sebenarnya sudah benar-benar ready, sudah siap, sudah sangat bisa memanjakan turis baik lokal maupun asing, atau seperti apa kondisinya Pak tujuan wisata ini? Kita mulai dari kampung kita aja, dari Sumatera Utara alias Toba kan. Kelihatannya sih nanti Februari kan ada F1 Boot F1 ya. Nah ini memang tentunya kita nggak bisa bilang bahwa tidak ada peningkatan, udah pasti ada peningkatan. Tapi apakah peningkatan itu signifikan dengan investasi yang sedang digalakkan? Kan belum, karena kan itu butuh waktu. Nah, tapi yang masih perlu adalah tentunya promosi kita yang lebih harus gencar, terutama ya untuk hal-hal yang berkaitan dengan destinasi atraksinya itu sendiri, itu yang harus diperbaiki. Nah, tentu yang juga sudah mulai maju tentunya Labuan Bajo. Labuan Bajo itu sudah mulai meningkat, apalagi ada event-event Luberan dari Bali. Tapi tentunya harus ditingkatkan lagi supaya optimal dengan investasi yang begitu besar. Kalau saya sih melihatnya harus diikuti juga dengan yang saya sering sebut brand destination, artinya lokal ya. Jadi kita jangan yang super aja, tapi juga yang tidak super seperti juga banyak daerah-daerah yang menjadi ikonik, umpamanya seperti Raja Ampat, itu kan ikonik tuh. Seperti umpamanya Sumatera Barat itu juga banyak yang ikonik yang bisa dilihat, tidak perlu investasi yang kolosal, tetapi akses yang memadai. Umpamanya Sumatera Barat itu kan dekat dengan Malaysia. Penerbangan aja digalakkan antara Malaysia dengan Sumatera Barat itu pasti akan memancing food tourism apa namanya? Pak Sapta, terakhir Pak, kalau Anda melihat tahun ini 2023 akan lebih baik daripada 2022 atau sama atau bisa jadi lebih rendah dari tahun lalu Pak? Ya, kalau lihat prediksi, saya lihat prediksi internasional di 2023 ini akan ada rebound, ya, akan revive lagi di sektor pariwisata. Nah tentunya itu dengan catatan case-case yang di Cina itu bisa dilokalisir ya, karena mereka juga umpamanya kemarin tuh pesawat yang dari Beijing, Shanghai masuk Amerika itu harus PCR lagi Mas. Betul. Nah itu jadi kita juga harus hati-hati. Jadi harus tetap kita optimis, tapi precaution-nya harus tinggi dan kita harus ketat dengan
tentunya jangan juga membuat sulit itu, tetapi Baik. juga dengan services yang cepat. Jadi PCR, tetapi tidak terus diperiksanya setengah mati dan seterusnya gitu. Baik. Kita harapkan sektor pariwisata 2023 bisa bangkit lebih kuat lagi. Kita doakan sama-sama dengan kewaspadaan. Pak Sapta Nirwandar, Chairman of Indonesia Tourism Forum. Terima kasih Pak. Selamat siang. Sama-sama.